Waktu saya masih kelas 3 SD, ayah dimutasi dari kantornya ke salah satu kota di Sumatera, yaitu Dumai, lebih tepatnya di Riau. Saya dan ibu ikut pindah ke kota tersebut dan melanjutkan sekolah di sana. Alhamdulillah, dengan mudah kami beradaptasi, dan saya tidak sulit untuk berteman, baik dengan teman sekolah maupun lingkungan rumah. Perumahan tempat saya tinggal terbilang cukup besar, mungkin hingga 40 kepala keluarga. Hingga saya memiliki banyak teman seumuran, baik laki-laki dan perempuan. 2 tahun kemudian, ayah kembali bertugas di kota asal kami. Maka kami sekeluarga harus pindah kembali ke kota asal, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Tahun berganti sampai saya masuk SMP, lebih tepatnya kelas 2, pada tahun 2003. Pada waktu itu, belum pada zamannya untuk anak SMP memiliki handphone, terutama di daerah saya. Segala kegiatan komunikasi dengan teman hanya dengan telepon kabel, dan saya lumayan aktif menggunakannya sekedar bertanya PR atau nelpon gebetan dan ngobrol lama-lama. Suatu malam sekitar jam 10, telepon rumah yang letaknya di ruang TV berdering. Karena kamar saya yang paling dekat, akhirnya saya yang angkat teleponnya. "Halo, bisa bicara dengan Ari?" Suara perempuan di ujung sana. Saya pun menjawab, "Iya, dengan siapa ya?" Dia mengaku, sebut saja namanya Bunga, berasal dari Dumai, dan dia tinggal tidak jauh dari rumah saya yang dulu. Namun saya tidak ingat sama sekali dengan nama itu. Akhirnya dia menjelaskan letak rumahnya dan menyebutkan nama ayahnya dan beberapa nama teman-teman yang saya kenal dulu di Dumai. Oke, di sini saya mengenali nama ayahnya dan teman-teman yang disebutkan. Sambil mencoba mengingat, akhirnya kami ngobrol panjang lebar tentang kabar dan kesibukan masing-masing. Hingga waktu menunjukkan pukul 12 malam. Karena orangnya asik, saya pikir gak masalah deh. Saya gak inget sama orangnya, so far kita nyambung. Malam itu kami menyudahi obrolan kami karena sudah tengah malam. Hari berikutnya, telepon kembali berdering di jam yang sama. Dan kami kembali mengobrol tentang apa saja hingga larut malam. Berlanjut hingga hari kelima. Hingga akhirnya saya terbiasa dan selalu menunggu di jam yang sama di depan telepon. Kami sudah semakin akrab hingga sampai ke curhat. Akhirnya telepon berdering dan kami kembali menyapa. Malam itu, ibu keluar dari kamarnya, hendak menuju dapur, melewati ruang TV. Mungkin untuk sekedar minum. Karena memergoki saya yang sedang telepon, ibu menegur agar mematikan teleponnya karena nanti tagihan bisa mahal. Pada zamannya memang kalau kita menelpon dari satu daerah ke daerah lain itu tarifnya lebih mahal daripada nelpon di satu kota. Karena saya beralasan, saya yang ditelepon bu. Akhirnya ibu mengangguk dan kembali menuju kamar. Esok paginya ibu bertanya, siapa yang saya telepon kemarin? Akhirnya saya jelaskan dari awal sampai akhir. Namun, ibu memasang wajah penasaran dan tidak percaya. Ibu berkata, takutnya itu telepon dari orang jahat yang mungkin mengincar sesuatu. Setelah saya jelaskan dan saya yakinkan, akhirnya ibu mengerti. Kami tetap berlanjut telepon sampai minggu berganti. Namun tetap saja saya bisa merasakan keresahan ibu. Suatu hari sepulang dari sekolah, ibu mengajak saya mengobrol. Dari kata-katanya sepertinya sangat serius. Ibu bilang, saat saya di sekolah, ibu nelpon ke Pak RT kami yang ada di Dumai untuk meminta nomor telepon dari si anak yang selalu telepon dengan menyebutkan nama ayahnya. Dengan maksud, ibu ingin mengkonfirmasi cerita saya. Dan Pak RT menjelaskan bahwa betul nama ayah yang disebut memiliki anak perempuan seusia saya bernama Bunga. Namun, ia telah tiada setahun yang lalu karena sakit.
Mendengarnya, saya shock. Ibu menambahkan, anak tersebut memang jarang keluar rumah karena kondisi tubuhnya yang rentan terkena sakit. Wajar saya tidak ingat nama tersebut, karena mungkin hanya sesekali bertemu atau bahkan tidak pernah. Akhirnya saya dan ibu sepakat agar telepon rumah dicabut malam itu tepat pukul 9 malam. Takutnya mungkin ada telepon penting sebelum malam, jadi kita sepakat untuk mencabutnya pada pukul 9. Karena memang tidak wajar dan tidak sopan untuk menelpon rumah seseorang lewat jam 9 malam pada saat itu. Setelah mencabut sambungan telepon, saya masuk ke kamar. Namun saya sangat gelisah dan tidak bisa tidur malam itu karena perasaan saya bercampur aduk. Lalu dengan siapa saya berbicara selama ini di telepon? Semua sangat tidak masuk akal. Waktu menunjukkan pukul 10 malam saat saya melihat ke arah jam dinding. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan suara.